Ini kata beliau jauh dari Kalimantan. Kali ini satu airbag aja bisa makan harga berapa, Mas? Harganya 30. Jadi banyak ini swir mark. Jadi banyak swir marknya. Terus ini kaca. Di kacanya pun juga kalau baretan enggak ya, karena kaca itu jauh lebih tahan daripada body cat. Ini tapi jamurnya itu udah ngeflek. Oke, selamat pagi. Kali ini kita kedatangan mobil Honda HRV. Ini kata beliau jauh dari Kalimantan, tapi saya lupa daerah mana Kalimantannya. Dan untuk kondisi mobil sendiri ini biasalah penyakit mobil putih, pasti banyak kerak-kerak, jamur. Ya pokok membuat cat ini tidak glossy sehingga warnanya kusam. Nah ini untuk kaca juga banyak jamur-jamur ini. Ini air sih, ini bisa dihilangkan sih kalau ini. Ini kaca lumayan bening untuk spion. Ini cuma noda debu-debu bekas perjalanan. Mungkin maklum perjalanan jauh dari Kalimantan. Dan untuk kondisi interior kalau di sini saya masuk ini wangi sekali, cuma ada beberapa debu-debu ini kayak gini ini debu. Tangan saya langsung hitam debu-debu. Dan di sini juga debu. Wangi sih interiornya, masih bagus. Tapi ya nggak tahu juga bagian lantai. Biasanya kan nggak menentu. Interior wangi tapi bagian lantai ya gitulah. Untuk jok sendiri ini backlightan, jadi gampang nanti pembersihannya. Cukup pakai spons, sikat dan sampo. Ini kotor juga sih. Jadi sela-sela gini. Ini bekas sisa-sisa makan sela-sela gini. Nah, sela-sela jok. Nah, untuk kaca bisa dilihat sendiri. Kaca banyak debu-debu. Ini juga banyak debu-debu juga. Nanti kita buat kinclong lagi, kita bongkar semua dalamnya, kita cuci kaki-kaki, kita poles juga. Nah, seperti apa jadinya mobil ini setelah kita salon, nantikan di channel YouTube kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Honda HR-V yang belionya datang jauh sekali dari Pekanbaru. Untuk kondisi mobil ini sendiri masih cukup terawat dan masih kinclong untuk bodinya. Namun karena pemiliknya ingin jauh lebih bersih lagi, jadi beliau sengaja untuk melakukan proses full detailing. Dan lanjut, setelah pengecekan mobil ini langsung saja kita lakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya untuk membersihkan kotoran dan juga noda kerak atau oksidasi yang ada di kolong kaki mobil.
Dan next, lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan tinggi 120 bar. Dengan tekanan yang tinggi ini cukup untuk menotokkan kotoran dan juga noda serta pasir yang ada di kolong kaki mobilnya. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan menggunakan degreaser untuk bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini. Pada pembersihan ini kita menggunakan media gauze juga untuk dapat menjangkau kotoran dan kerak yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner tadi. Kotoran dan noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini selain bisa mengganggu pemandangan terlihat kurang terawat dan kotor yang pasti, kotoran yang ada di bawah bodi mobil bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Apalagi pemilik mobil ini juga rumahnya di daerah pesisir. Namun untuk Honda HR-V ini kita belum menemukan indikasi karat atau timbulnya korosi, sehingga masih sangat aman sekali. Mungkin memang perawatannya sudah benar.
Setelah selesai kita bersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini, seperti inilah hasilnya. Kolong dan kaki-kaki mobil yang tadinya kotor sekali sekarang sudah jauh lebih bersih dan kinclong, terlihat sangat terawat dan seperti baru lagi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses engine detailing. Pada proses engine detailing ini kita menggunakan engine degreaser dari Meguiar untuk menghilangkan kerak-kerak dan juga noda oli ataupun kotoran-kotoran kerak yang ada di ruang mesinnya. Pada proses detailing mesin ini biasanya kita memerlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga nantinya akan kita lanjutkan lagi sembari melanjutkan proses detailing selanjutnya. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seat belt. Untuk seat belt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang ada di seat beltnya, sehingga makin bersih dan mencegah resiko timbulnya gatal-gatal maupun alergi saat digunakan. Dan dilanjutkan lagi dengan proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk membersihkan seluruh bagian bodi mobil dari kotoran dan juga noda pasir sebelum kita lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain, agar nantinya saat proses poles tidak akan mengganggu kotoran-kotoran ini, sehingga dapat memicu timbulnya baritan halus yang baru. Dan next sekarang lanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk pembongkaran interior mobil ini selain jok dan juga karpetnya yang akan kita turunkan, untuk dashboard mobil ini juga akan kita bongkar sesuai dengan keinginan dari pemiliknya, karena beliau ingin lebih membersihkan lagi mobil ini. Kenapa? Apa? Samaan kenapa, Mas? Berat Mas ini Mas. Belum pernah dibuka ya. Oke. Pada proses pembongkaran dashboard ini kita harus sangat hati-hati dan juga teliti, karena terdapat banyak sekali pengkabelan kelistrikan dan juga sensor. Tidak lupa dengan entertainment dan juga ABS-nya, karena bisa salah sedikit saja bisa fatal.
ya. Mas Irfan, ini kenapa kok di Tornado kok nggak di gigi basah? Oh iya mas, kayak gini mas. Ini kalau semisal mobil ini kan kondisi karpet dasarnya ini tidak terlalu parah, udah dilapisi sama yang backlit itu. Udah di backlit. Ya, pembersihannya lebih mudah mas kalau udah dilapisi backlit. Oke. Nah, ini kita pakai Tornado aja mas. Soalnya kalau Tornado itu mempersingkat waktu. Oke. Kalau pakai Tornado mungkin habis Tornado keringkan 15 menit udah kering. Oke, jadi lebih cepat ya. Iya, Mas, lebih ya? cepat. Nggak kayak Mempersingkat kalau waktu, di iya. basah. Apalagi bahannya ini juga ya Mas ya. Iya mas. Ini bahannya buat ini HRV full ini. full apa ini? Apa ini Mas? Kayak serat Serat, gitu loh. Iya. serat. Tapi tetap sintetis ya Mas. Iya mas. Cuma ya agak lama. Apalagi kena ini. Yang ini lama sekali mas. Kalau yang kedua ini Berhari-hari sampai. berhari ya. Kalau pakai Tornado lebih cepet. Oke, lebih cepat. Ya pengerjaan maksimal juga sih mas. Pakai Oke. Tornado. Tergantung kondisinya ya Mas. Iya. Kalau kondisi warah gitu pakai Tornado nggak bisa ya. nggak angkat ya. Angkat. Oke, Oh coba ini tidak terlalu parah mas kondisi karpetnya. Mungkin Tornado 15 menit bisa kering Oke, maksimal. udah bisa dimasukkan ya Mas. Iya. Oke. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil Honda HR-V ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan juga menggunakan magic sponge ataupun sikat gigi untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di permukaan kulitnya. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil HR-V ini kita bersihkan menggunakan Tornado untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di plafonnya. Pembersihan menggunakan Tornado ini pada plafon akan maksimal dan juga tidak akan menimbulkan kerusakan ataupun lecet pada bagian plafon. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di lantainya.
karena kotoran-kotoran yang ada di lantai ini jika dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi, sehingga sangat bahaya untuk jangka panjangnya. Nah sekarang ini saya bersama dengan Mas Irfan. Ini lagi dressing si dashboardnya. Jadi luar dalam bakal di dressing ya Mas ya. Udah dibersihkan semua luar dalam. Ini airbag ya Mas ya. Ini modul airbag. Nah ini modul airbag ini sangat rawan sekali. Dia mudah meleduk. Kalau udah meleduk dia udah nggak bisa dipakai lagi. Dan melepasnya juga harus ekstra hati-hati. Jadi masangnya juga harus hati-hati juga. Jadi ini sangat susah sekali, butuh skill khusus. Ini Mas Irfan, ini susah nggak Mas? Ini bongkarnya ABS itu? Kalau ABS ini agak susah Mas. Agak susah ya? Karena tempatnya ini kan ada cahayanya juga. Iya. Buat tempatnya dia meletup. Kalau kita bukanya ya cuma Oke, bisa. kalau masang aja juga harus. Oh, masang aja gampang. Ya, masangnya gampang. Kalau melepasnya agak susah. Oh, melepasnya agak susah. Ini kalau
sensor airbag ini itu syaratnya biar nggak meleduk itu harus gimana, Mas? Kalau waktu pelepasannya itu harusnya dari aki dilepas dulu, Mas. Kakinya dilepas dulu. Kontaknya off berarti ya, Mas ya? Ya, posisi off. Oke. Baru soketnya dicabut. Oke, baru soketnya dilepas. Lepasnya pun juga ada tekniknya ya, Mas ya? Soalnya ini kan kecil-kecil, Mas. Pinnya kecil-kecil. Kalau Oke. salah maksudnya dipaksa itu nanti nggak bisa fungsi, Mas. Oke, nggak fungsi ya, jadi harus hati-hati juga. Ini airbag, ini rawan sekali. Ini satu airbag aja bisa makan harga berapa, Mas? Harganya 30-an ya. 30. Ya mungkin editor bisa mencari ya, ini PR buat editor, silakan dicari nyeng harga airbag untuk HRV itu berapa, HRV Prestige. Pastinya ya sama harganya Prestige sama yang biasa. Nah, harganya segini ya, ada. Nah, segini harganya, ada tulisannya. Oke, nah. Kayaknya kan kurang tahu, Mas. Oke, pastinya kurang tahu ya. Tapi yang jelas mahal. Jadi harus hati-hati. Rawan sensitif. Nah, ini untuk bongkar dashboard ini nanti bisa kebongkar kayak gini, ini gimana, Mas? Ini susah juga apa enggak? Atau gimana? Ya lumayan susah, Mas. Pemasangannya ini kan belum pernah dibongkar, Mas. Oh, belum pernah dibongkar juga ya. Susah, Oke. susah. Ya, belum pernah dibongkar. Agak susah ya. Tapi bisa ya, Mas ya. Nah, ini kita bisa membongkar. Yang sana juga yang udah dibersihkan, ini tinggal dinaikin aja. Oke, jadi ini tinggal finishing. Ini tim-tim juga sudah dibersihkan, mulai dari konsol tengah, speedometer, panel tengah, konsol tengah juga, saluran evap ke cabang AC ini. Ya, ini. Nah, terus ini perintilan-perintilan lain ini harus dirawat dengan baik biar nggak lecet dan lain-lain. Oke, jadi ini udah selesai ya, Mas ya, tinggal pasang. Oke, udah bersih. Oke. Selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya, lanjut ke proses pemasangan dashboard dan interiornya. Next, sekarang lanjut ke proses step pertama, yaitu compounding. Proses step compounding ini tujuannya untuk menghilangkan atau mengkoreksi cacat minor, baratan halus, jamur, dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil agar warnanya makin keluar dan glossinya makin tinggi. Buram-buram yang ada pada bodi akan hilang.
Oke, nah ini sekarang saya bersama dengan Mas Dian ya, yang akan mengerjakan ini mobil HR-V Prestige, dan kita berada di atap sekarang. Ini untuk atapnya ini sedikit lebih serius ya Mas ya kayaknya. Dibanding yang lain-lain itu, yang bodinya samping kanan kiri karena putih, dia lebih mudah. Jadi Mas Dian ini mau les dari jam berapa Mas? Berapa loh? Dibagi sama Jujan. Dibagi sama Jujan. Kira-kira berapa jam berarti kerjakan bodi kelilingnya kanan kiri yang putih? Neng 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 neng. 3 jam. 3 jam selesai. Nah, kalau yang ini mungkin agak lama juga. Tapi cuma sedikit kok Mas atapnya. Oke, jadi ini untuk yang atap, dia karena warnanya hitam ya, yang pasti warna hitam itu akan lebih detail pengerjaannya, karena baretan halus dan juga jamur itu akan jauh lebih mudah untuk terlihat. Apalagi ini atap, bisa dilihat ya, ini kusam sekali, yang atas itu banyak jamurnya dan baretan-baretan halus atau sarang laba-laba ini, watermark. Water spot itu ini sih, jamur sih, apa namanya, lupa namanya ya, inilah. Nah ini jadi banyak ini swir mark, jadi banyak swir marknya. Terus ini kaca, di kacanya pun juga kalau baretan enggak ya, karena kaca itu jauh lebih tahan daripada body cat ini. Tapi jamurnya itu udah ngeflek, bisa dilihat dari pantulan cahaya ya. Ini bagian dalamnya kelihatan. Ini dia panoramik sunroofnya, dia ini udah jamurannya udah parah. Misal Mas Dian bagian karet ini dimasking pakai masking tape, biar tujuannya nggak kena kompon, karena kalau kena kompon nanti putih-putih dan akan susah untuk dihilangkan. Nah ini jadi harus dimasking dulu biar nggak putih-putih. Kemudian lanjut lagi ke proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk membersihkan kaca dari jamur-jamur dan juga kotoran, sehingga kaca akan menjadi bening dan bersih lagi. Next, lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya sama, untuk membersihkan seluruh bagian bodi mobil dari noda residu atau oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan.
Dan next, sekarang lanjut ke proses finishing tahap terakhir, yaitu proteksi. Pada bagian kaca akan kita beri lapisan glass coating dari Carlek. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga meminimalisir timbulnya jamur dan juga menjaga agar tetap bening kacanya. Kemudian untuk bagian bodi mobil akan kita proteksi bagian atap karena warnanya hitam, kita beri lapisan wax atau sealant. Kemudian pada bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SPR. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik juga, sekaligus memberikan glossy ataupun kilau yang maksimal. Dan pada interiornya kita beri sentuhan akhir menggunakan fogging AC agar kuman dan bakteri yang ada di dalam interior bisa hilang dan mati. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Honda HR-V ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.